nggak pakai ngomong, nggak pakai tanda, terus dia pikir semua dunia harus berhenti hanya untuk dia, gitu Iya. ya. Katakan seberapa dia punya peradaban sebetulnya. Kalau memang Iya kan? punya peradaban yang baik ya harusnya nggak usah ribut-ribut pakai klakson ya gitu ya. Nah ini jadi yang menarik begini sebetulnya. Kenapa ya sebetulnya orang itu nggak bisa tertib, cenderung melanggar aturan. Kalau Zoya, pendapat Zoya gimana? Salam damai jiwa. Selamat datang di Etusi Damai Jiwa, podcast persembahan RSK Jiwa Dharma Wangsa. Saya Dr. Aswin Kandau. Saya Zoya Amirin. Kami berdua adalah penggiat kesehatan jiwa. Dan hari ini kita mau bicara apa, Zoya? Lo yang salah, lo yang galak, fenomena senggol bacok. Ya. Kayaknya banyak yang kesenggol nih, Dok. Oke, ini contoh dulu ya. Kita ambil contoh dulu ya. Pernah nggak nih, Zoya lagi berhenti di lampu merah, ini lagi nunggu ya. Terus kemudian misalnya Zoya mau terus ngambilnya jalur tengah nih kan, gitu kan. Nah ini ada motor dari sebelah kirinya Zoya, terus pas lampu merahnya berubah jadi hijau, dia ngambil balik. Oh my God. Iya kan? Nggak pakai ngomong, nggak pakai tanda, terus dia pikir semua dunia harus berhenti hanya untuk dia, gitu ya. Nggak motor, nggak mobil. Ya. Oh my God. Gitu ya. Dan yang lebih kocaknya lagi, setelah belok, kita ngelakson dong. Ya. Otomatis. Like, Iyalah. gitu kan ya. Terus mukanya akan berhenti dan murka, Iya. as if kita sudah menyinggung harga dirinya dia. Iya. Jadi udah dia yang salah, Unbelievable. dia pula yang galak gitu kan. Dia boleh yang galak, terus Iya. ntar pakai teriak, lu nggak lihat apa? Like, iya, kami melihat, kamu nyebrang lewat gitu, tapi kan kita di sebelah kanan, dan kamu muter balik seenaknya ngelewatin kita aja gitu, like, wow, that's impeccable. Iya. Jadi ya itu, siapa yang salah, siapa yang galak gitu ya. Kita Jadinya yang ya. ngelakson, kita yang malah dijutekin sama dia, diplototin, diteriakin, waduh. Dan saya Gila kira deh. banyak orang yang mengalami hal ini, bukan? Iya nggak Sebetulnya sih? ya. Gitu. Kalau Dr. Aswin, apakah termasuk orang yang sebenarnya cukup terganggu sama klakson, Dok? Kalau saya tuh sangat-sangat irritated banget sama klakson, Dok. Iya. Sebenarnya. Kalau di jalan udah ada orang yang salah, terus dia lebih ngotot tuh annoying banget kalau buat saya, Dok. Ya. Dan itu juga menyatakan seberapa dia punya peradaban sebetulnya. Kalau memang Iya kan? punya peradaban yang baik ya harusnya nggak usah ribut-ribut pakai klakson ya gitu ya. Bener. Nah ini jadi yang menarik begini sebetulnya. Kenapa ya sebetulnya orang itu nggak bisa tertib, cenderung melanggar aturan. Kalau Zoya, pendapat Zoya gimana? Iya ya bener, banyak orang yang cenderung melanggar aturan. Jadi tertibnya itu bukan masalah di jalan aja, kayak sesimpel ini ya saya kan biasa lah kalau lagi nge-scroll Instagram, ada saya nggak usah, apa saya sebutin daerahnya nggak usah kali ya, daerah di Indonesia yang cukup ramai dengan wisatawan, terutama wisatawan asing. Terus dia gitu nyewa motor apa segala macam di sana. Kalau ditangkep, wisatawannya bilang begini, lah orang Indonesia sendiri juga nggak pernah pakai helm, kenapa kita mesti pakai helm? Iya. Begitu. Kenapa ya orang-orang ini ya, dia ngerasa apa ya, mungkin tubuhnya itu ini kali ya, Dok, nggak akan bisa tersakiti, atau dia bisa terlepas dari hukum, atau dia punya nyawa 9 kayak kucing, saya nggak tahu tuh, Dok. Iya. Kalau saya percaya begini, jadi rasa bahwa dimanapun kita berada itu ada aturan itu sebetulnya harus ditanamkan dari rumah.
Iya, benar. Dari orang tua ke anak. Rasa nggak enak kalau misalnya nggak memenuhi aturan gitu. Iya. Rasa pertama bahwa ada aturan dan harus mematuhi itu harusnya ditegakkan di rumah kalau menurut saya. Gitu. Jadi kalau misalnya di rumah ada aturan, kalau si anak melanggar, ya memang harusnya dikasih perlakuannya yang setimpal dengan pelanggarannya gitu. Nah kalau itu tidak diberikan, akhirnya dia ngerasa bahwa aturan ya nggak, saya langgar juga nggak apa-apa. Nah itu kan dia harusnya ditanamkan dari kecil. Oh, saya jadi iya ya, gara-gara dokter bilang kayak gitu, saya jadi ngeh bahwa ya walaupun menyedihkan, jadinya ternyata banyak banget orang yang nggak menerapkan aturan sejak dari kecil, ya kan? Tapi di satu sisi juga ada juga pembiaran-pembiaran mungkin, kayak misalnya cuma ke situ doang, nggak usahlah pakai helm, kayak kita bisa tahu kapan kita kecelakaan apa enggak. Iya. Ya udahlah, cuma gini aja, nggak usah bawa SIM. Nggak usah bawa identitas gitu kan ya. Oh cuma begini aja, cuma begitu aja. Termasuk kayak misalnya, saya ingat lagi di salah satu kota, terus ditangkap nih gitu, abis ibadah gitu ya. Terus polisinya nanya, kamu kenapa nggak pakai helm? Saya pakai helm Allah. Saya kayak, wah. Iya. Saya shock gitu ya dok. Tapi si penyerobot lampu merah yang tadi orang yang misalnya nyerobot lampu merah, yang motong kita, yang apa segala macam, kan dia bukan pura-pura nggak tahu dok. Walaupun dia dibesarkan di keluarga yang mungkin ya nggak terlalu agak loose lah dengan aturan, iya nggak sih dok? Dulu tuh ada iklan yang cukup menarik ya, menurut saya. Jadi ini kalau nggak salah tuh ada perempuan lagi naik mobil, terus dia berhenti, ada lampu merah kalau nggak salah untuk belok kanan. Nah, tapi terus dia celingak-celinguk gitu, lihat nggak ada orang, terus akhirnya dia nerobos tuh lampu merah. Di ujungnya ada polisi di situ gitu ya. Nah itu kan menarik ya. Jadi ternyata ada orang-orang yang tahu sebetulnya aturannya, tapi karena tidak ada yang menegakkan aturannya, akhirnya jadi ngelanggar juga. Nah, menurut saya jadi sebetulnya akhirnya orang melanggar aturan itu ada beberapa tipe. Pertama adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa dimanapun dia berada sebetulnya ada aturan yang berlaku. Jadi dia pikir kalau di tempat yang dia nggak tahu, ya terserah saya mau ngapain gitu. Padahal sebetulnya emang harusnya tetap sadar bahwa dimanapun ada aturan. Iya benar. Ya, yang kedua adalah tahu ada aturan, tapi merasa tidak perlu mematuhinya. Yaitu tadi contoh yang naik mobil ada lampu merah, terus ada kesempatan buat dia ngelanggar, terus dia ngelanggar juga, baru kena polisi di sana gitu. True. Ya. Dan ada tipe ketiga. Kalau menurut saya tipe ketiga ini yang paling sulit ya. Karena dia ngerasa dia di atas aturan. Oh. Dia tahu aturan, tapi itu nggak berlaku buat saya. Saya di atas aturan. Ini sama dengan mobil-mobil pejabat yang suka ngelewat lampu merah nggak sih dok? Iya kira-kira. Bisa ditafsirkan sendiri lah ya. Suka ngelewat jalan pinggir ya? Gitu, nggak tahu ya? Gitu. Cukup pakai nguing-nguing udah bisa ngelewatin macet tuh. Ya. Nah itu tipe-tipenya begitu tuh sebetulnya. Ya. I'm above everything, Sultan cuy. Ya gitu. Nah ya dari ketiga ini sebetulnya yang masih punya harapan kalau menurut saya yang pertama. Yang pertama, mungkin kalau diedukasi baik, dia juga punya hati nurani yang baik, ya harusnya nanti pelan-pelan dia bisa belajar ngikut aturan, gitu. Ya. Tapi yang dua itu yang rada susah tuh, yang memang ngerasa aturan tidak perlu dipatuhi, atau ngerasa dirinya di atas aturan. So what gitu kan. Ya mungkin orang-orang seperti ini nggak cocok tinggal di kota besar ya. Karena tinggal di kota besar itu kan fasilitas jalan misalnya, itu kan fasilitas bersama. Dibayar oleh pajak kita bersama, yang haknya sama berarti kita menggunakan. Iya. Iya kan? Dan kalau satu orang melanggar kan meribetkan banyak sekali orang sebenarnya unconsciously dok. Iya. Nah jadi untuk kenyamanan bersama kan harusnya memang ada aturannya agar semua nyaman, semua aman, tidak sampai perlu ada kecelakaan gitu. That's the point, benar. Nah orang-orang seperti ini tidak merasa bahwa
itu penting gitu. Nah, jadi akhirnya ya buat mereka melanggar aturan biasa aja gitu, semau saya gitu. Nah, mungkin orang-orang seperti ini mesti kena akibatnya dulu baru mulai mikir biasanya bahwa, ternyata kalau saya melanggar aturan, saya bisa celaka gitu. Bukan saya mendoakan mereka celaka, tapi Iya, memang biasanya nggak orang-orang perlu. seperti ini mesti mengalami dulu baru bisa sadar bahwa ada gunanya aturan gitu. Itu tuh benar banget. Saya jadi ingat lagi baru-baru ini ada orang yang lagi apa sih namanya di jalan raya dok dikejar sama polisi. Terus dia ngelanggar apa namanya. Jadi ini jalurnya harusnya ke sana, tapi dia arah yang berlawanan lah gitu dengan jalur itu. Itu nabrak ada ojol di situ, nabrak mobil-mobil lain, terus membahayakan orang banget. Tapi dia terabas terus. Terus kalau pas ditanya, pas ketangkep, kenapa kamu melakukan itu? Ya karena saya panik. Tapi kan kamu tahu ini udah berlawanan arah. Ya tapi saya orang daerah lain, saya bukan orang Jakarta. Doesn't matter. Tapi lo tahu itu berlawanan arah dan tetap ngotot di situ dan membahayakan banyak sekali orang tuh sampai hancur sih mobilnya. It was like wow. Kalau menurut saya orang-orang seperti itu mungkin harusnya nggak boleh nyetir mobil kan? Iya, nggak boleh nyetir. Kalau Jadi, mereka nggak bisa ikut aturan, ya nggak boleh nyetir sebetulnya karena kita membahayakan mesti orang. bisa mendifferentiate pas lagi dia lagi apply SIM nih kayaknya ya bisa buat usulan buat polisi nih. Dan saya mungkin bisa jelaskan. Jadi kenapa ya orang kalau yang salah terus dia malah jadi galak duluan itu sebetulnya mekanismenya apa sih? Nah, si penyerobot lampu merah atau orang yang belok tiba-tiba terus dia jauh lebih galak itu ada dua hal yang mungkin bisa saya jelaskan. Pertama kali itu mungkin yang paling obvious itu adalah Darvo istilahnya gitu ya. Darvo itu dikembangkan oleh seorang psikolog namanya Jennifer Wright gitu ya. Dia Darvo itu adalah D-nya itu adalah deny, A-nya adalah attack, terus R-nya tuh reverse, RFO-nya ini adalah reverse victims and offender. Jadi ini yang penting tuh kalau di jalan nih orang-orang yang ngomel duluan padahal dia yang salah itu adalah pertama gue sangkal aja dulu kalau gue salah. Jadi bukan dia nggak tahu dia salah. Gitu ya. Saya sangkal dulu gitu ya. Setelah saya menyangkal, saya serang. Lalu saya balik posisinya. Kan jadi dia nyangkal dulu bahwa enggak lah, gua perlu belok kanan. I don't care. Meskipun aku sedang di jalur tengah, aku harus belok kanan, aku harus melewati lampu merah, apapun itu, aku deny dulu. Lalu orang yang ngelakson itu melukai egoku dan harga diriku. Menyerang aku. So, aku harus membalik posisinya bahwa akulah korban, dialah pelaku. Gitu, katanya si Darvo. Terus juga kalau misalnya kita pernah membahas tentang narcissistic behavior atau NPD gitu ya. Nah, tidak perlu sampai punya disorder yang namanya NPD, tapi bisa juga di jalan itu terjadi narcissistic injury, Dok. Gitu ya, di mana bukannya pura-pura nggak tahu dia salah, tapi ya namanya juga otak manusia tuh sebenarnya lebih canggih daripada itu. Tapi buat orang-orang yang sebenarnya melakukan kesalahan ini, klakson dari kita ketika kita, kok gitu banget sih gitu. Sepersekian detik klakson kita itu dianggap ancaman terhadap dirinya. Serangan juga. Semacam serangan. Nah, secara khusus itu disebut sebagai narcissistic injury. Jadi nggak harus jadi disorder, jadi gangguan NPD dan sebagainya. Banyak orang yang merasa keserang egonya dan kita sebut sebagai narcissistic injury. Dan reaksi awalnya adalah dia akan mempertahankan diri kalau dia merasa diserang, bukan? Nah, jadi reaksi awal mempertahankan diri itu reaksi spontan. Exactly. Itu amigdalanya yang lebih bicara ya. Lebih bicara bahwa nggak bisa. Lu klakson kamu tuh sudah nyenggol harga diriku, udah menyenggol ego aku gitu. Aku nggak bisa terima diginiin gitu. Jadi itu reaksi spontan aja untuk mempertahankan diri tanpa diproses secara rasional, kan gitu kan? Exactly. Padahal kalau secara rasional harusnya gini, oh iya tadi saya salah memang kan gitu kan, tapi udah nggak ada
Nah itu udah ke belakang itu ya, reaksi yang itu ya. Karena lebih gampang untuk mengekspresikan kemarahan daripada rasa malu, Dok. Ya. Tengsin gitu, tapi ya udah mendingan saya lebih mudah untuk mungkin melakukan yang disebut kalau bawahannya Darvo tadi ya, ada juga namanya displaced aggression, agresi yang kita pindahkan gitu ya. Jadi dia mungkin dia baru habis meeting, mungkin baru habis dimarahin bosnya, baru dimarahin istrinya, suaminya, baru sewot sama anaknya, entah apapun itu yang terjadi. Terus kadang-kadang di jalan raya kayak, udah deh, gue nunggu nih siapa yang mau cari gara-gara sama gue di jalan. Siapa yang nyenggol gue nih ya? Siapa yang nyenggol gue nih? Gue siap senggol bacok, gitu kan ya. Misplaced aggression gitu. Jadi agresinya sama siapa, tapi di jalan raya kita sangat-sangat mudah untuk memindahkan itu. Ya, jadi latar belakangnya sebelumnya Ada dia udah lagi kesel, sama terus siapa? dilampiaskannya di jalan raya. Di jalan raya, gitu Jadi, kan. Ditegur aja kayak marahnya besar sekali gitu. Sampai kita bilang, kayaknya cuma, tadi dokter cerita deh kalau nggak salah soal apa sih namanya yang tiba-tiba di blok gitu di jalan. Oh, ya. Itu jadi ada cerita lucu. Saya tuh mau pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, itu ada pagernya. Tapi di antara pagar itu ada tempat celahnya yang orang bisa nyebrang. Cuma gitu. celahnya cuma segitu doang, cuma Ya, buat satu orang kan, Dok? Ya, satu orang lah bisa lewat gitu. Dan memang itu disediakan untuk dilewatin orang. Nah, saya baru mau nyebrang, tahu-tahu ada orang dengan motor dengan jaket berwarna tertentu gitu ya. Tahu main berhenti aja itu di celah itu. Iya. Dia mau berhenti aja di situ gitu. Terus saya kan nggak bisa nyebrang jadi ya, berhenti nih. Terus saya bilang, "Mas, kalau Mas berhenti di situ kan orang nggak bisa lewat ya gitu." Ngomongnya baik-baik nih gitu. Tapi reaksinya nyolot. Kayak mau ngajak berantem gitu. Saya jadi heran ya. Terus orang suruh lewat mana nih kalau dia parkir di situ dan orang nggak bisa lewat, suruh lewat mana nih gitu. Tapi itu kejadian beneran gitu. Tapi ya sudah, saya pikir ya memang nih orang mungkin tadinya habis marah di mana gitu kali ya. Gitu, iya kan? Terus akhirnya ya, picking up fights, nyari-nyari ribut sama orang gitu. Karena kita nggak tahu ya lagi battle-nya apa, ininya apa. Tapi ya namanya juga displaced aggression ya, Dok. Mungkin terjelaskannya oleh displaced aggression itu tadi ya. Berikutnya ada juga yang fenomena deindividualisasi. Deindividualisasi. Coba bisa jelaskan saya. Ngerasa dia itu mungkin ada di dalam kaca mobilnya gelap, kecepatannya tinggi gitu ya, atau pakai helm for instance gitu ya, di mana kondisi kayaknya seolah-olah ya semuanya itu bisa melindungi dia dari semua norma dan aturan yang berlaku. Itu mungkin juga deindividuasi ini nyambung juga nggak, Dok, sama dia feel a little bit above the law? Ya, ya sebetulnya sih kalau menurut saya begini. Karena kan ini rasa orang punya privilege nggak sih, Dok? Saya rasa ini mirip juga sama ini loh, yang ya kalau saya cuma ngetik-ngetik aja berpendapat, ya harusnya nggak akan diributkan ke saya, balik ke saya gitu sebetulnya ya. Nah, tapi jadi ini bukan, kalau menurut saya ini bukan above the law, tapi dia ngerasa bahwa orang tidak akan mengenali saya, kalau saya bikin kesalahan juga nggak bisa ditelusuri ke saya, jadi seakan-akan dia bukan jadi individu yang harus bertanggung jawab dengan perilakunya di saat itu. Gitu. Jadi ya itu makanya gunanya kenapa orang itu kalau berbuat kesalahan suka pakai helm, biar nanti nggak bisa dikenali kan, gitu. Atau misalnya dia digelapin kaca mobilnya. Kalau saya sih digelapin karena panas ya, Jakarta nggak sanggup. Ya itu mirip-mirip sama bandit kalau mau ngerampok bank pakai. Kenapa pakai itu, iya kan? Pakai selubung muka gitu kan, mask kan. Ya itu kira-kira begitu prinsipnya ya. Nah itu membuat orang jadi agak-agak longgar terhadap aturan gitu ya. Ada yang seperti itu. Terus ada juga yang begini kan. Pokoknya kalau saya ada benturan sama orang, yang penting pokoknya ngegas dulu. Ya. Gitu, biar orang udah keburu kecut dulu nih gitu ya. Defensive aggression. Defensive aggression ya. Gue mesti pertahankan narasinya.
Ya. Ya kan gue udah salah, ya udah gue ngotot aja gitu. Masa gue ngaku salah, teksin dong. Gitu. Kalau orang sepak bola ngerti, daripada ditembak-tembakin terus being defensive ya mendingan agresif sekalian Agresif nyerang sekalian. gitu ya. Iya, walaupun itu disebut sebagai defensive aggression. Jadi dalam logikanya, kalau saya ngotot, saya menang. Ya. Doesn't matter, bukan masalah salah apa benar, itu adalah ngototnya. Karena kalau misalnya saya mengakui saya salah, ya logikanya kalah gitu ya. Jadi itu menang angin dulu paling nggak. Menang. Ya ampun, udah lama banget kan denger menang angin lagi. Ya. Oke, selain di jalan juga bisa terjadi di tempat-tempat lain bukan saya? Nah, udah di jalan nih, kita masuklah ya kan ke daerah perkantoran yang orang-orangnya lebih behave katanya dok ya kan, seakan-akan lebih behave dengan dasi dan jas ya, pokoknya kita menuju ke ruang kerja nih gitu ya. Udah selesai dari jalan kita masuk ke ruang kerja. Gitu. Ternyata di ruang kantor sekalipun senggol bacok jadi dok. Gimana coba contohnya? Kita mungkin bisa mulai dari atasan pada bawahan, gitu ya. Nih atasan-atasan yang sebenarnya tidak perform dan tahu dia juga salah gitu ya, tapi dia cenderung menyalahkan bawahannya. Kayak misalnya udah deadline terus dia harus presentasi dan dia belum menyiapkan apapun, dia juga gini, abis saya merasa nggak didukung sini sama rekan-rekan saya. Sama tim saya gitu. Terus udah gitu hasilnya sebenarnya dia belum menghasilkan apa-apa. Tapi yang dia bisa lakukan adalah menyalahkan bawahannya dengan bilang, loh kan bukan ini maksud saya. Kamu yang salah menerjemahkan maksud saya. Yeah. Entah dia lagi ribet apa sama hidupnya. Dia juga mungkin merasa, nggak bisa, orang mesti ngertiin gue lagi susah, gue lagi ribet. Gitu ya. Yang salah adalah selalu anak buah. Atau teman kerja, dok. Aduh, kenapa sih semua orang di tempat kerja ini pada sibuk sendiri? Kenapa nggak ada yang ngebantuin saya? Lah orang kerja, ini kan bukan gotong royong ya. Yeah. Gitu ya. Atau mengakui pekerjaan temennya. Kayak, oh misalnya ini kan seperti ini presentasinya demikian gitu ya. Saya presentasikan ini. Terus misalnya dia bilang, oh iya itu kan salah satu usul saya. Oh ini kan adalah usul tim. Tapi dia ngomong, waduh nyebelin banget. Ya. Ya itu terjadi ya di kantor-kantor ya sebetulnya di kantor-kantor. Di situasi pekerjaan ya. Dan ya ini akan bikin gesekan, ya kan, dengan orang-orang lain ya, karena ya dia salah tapi dia menyalahkan orang lain kemudian gitu ya. Ngeselin banget lagi. Teknik lama ya, yang disebut dengan blame shifting. Blame shifting. Ya. Karena aku harus menyelamatkan muka, jadi aku puter nih si blame shifting ini. Jadi aku iniin kesalahannya ke orang lain supaya aku aman, gitu ya. Ini bisa juga dilakukan atasan kepada bawahan, sesama kolega. Wah, itu sering banget terjadi. Ya, karena di situ ada sebetulnya ada narcissistic injury. Ada narcissistic injury. Tapi dia tidak mau menerima itu. Malu kan? Terus dia twist. Dia pada mengakui saya belum bikin tugas saya belum melakukan apa yang harus saya lakukan, saya sebenarnya tidak perform, lebih baik saya blame shifting aja. Oke, ya, saya kira sih kita bisa semua bisa sedikit banyak relate ya dengan situasi-situasi ini ya. Mungkin pernah ngalamin juga dalam kadar tertentu. Sekarang jadi kita perlu kasih bekal buat orang yang mengalami itu saya. Jadi kalau misalnya sebetulnya posisi Anda benar, tapi terus ada orang yang ngegas dan menyalahkan kita, blame shifting, sebaiknya gimana ininya? Positioning kita harusnya. Positioning nih, saran pertama, tapi terus terang ya, saran pertama ini juga perjuangan buat saya, dok. Yeah. Saran pertama ya buat Sobat Damai Jiwa adalah jangan balas api dengan api. Wow. I know. Bijak sekali ini. It's so hard, it's easier say than done. Gitu ya. Sebenarnya ini kan kedengarannya seperti saran klise mungkin ya teman-teman Sobat Damai Jiwa, tapi ini sebenarnya neurobiology, artinya ketika kita membalas sebuah kemarahan dengan kemarahan, itu akan mengaktifkan yang namanya threat response.
I know. I Ya. have to remind myself every time I get angry, terutama di jalan Jakarta yang sangat challenging ini. Karena reptile brain kalau nggak salah ya dok ya, reptile brain seseorang tuh ketika dia sedang dalam keadaan darurat gitu ya dan nggak ada, terus dia merasa harus oke, gue mendapatkan ancaman, jadi gue harus melakukan ini nih. Nah, ketika kita balas api dengan api, most likely sih situasi akan getting worse. Gitu, pernah ada satu momen yang begini, bukan pernah sih, sering banget ada momen begini, saya tuh cuma bisa tarik napas kayak, oke, kesalahannya separah apa sih? Mobil gue penyok apa enggak? Cuma lecet doang, ya udahlah, gue harus call insurance, ya udah gitu ya. Atau gue agak shock, orangnya cranky kayak begitu, pick my battle aja deh. Ya. Susah sih, percayalah. Tapi saya setuju, kata-kata pick your battle itu penting sih sebetulnya. Karena kalau enggak, ya kita pikir semua harus dilayani dengan battle Iya. gitu ya sebetulnya. Capek banget nggak sih? Jadi- Mau pergi kerja aja udah cranky duluan, dok. Ya. Ya, Yang kedua adalah, we don't have to prove ourselves. iya, Buat Kita- apa sih? kita tidak perlu membuktikan kita jago, Ya, ya kan? so what? Ini bukan masalah jago, ini masalah akal sehat sebetulnya kalau menurut saya. Banget. Ya. Bener dia akal sehat banget. Dan juga yang ketiga tuh perlu jaga jarak ya. Ini literally jaga Literally. jarak. Nggak usah deket-deket ya, Masa karena deket-deket. berdekatan itu memang bisa diartikan sebagai mengundang pertempuran kan Ayo gitu kan. gitu. Karena ya, sekali lagi saya cuma mengingatkan ya tadi kita nggak tahu orangnya tuh lagi ngalamin apa. Ya. Dia bisa aja menggantikan kemarahannya gitu, apa agresinya yang tadi kami ceritakan kepada kita gitu. Jadi, aduh banyak banget drama seperti itu di pinggir jalan. Kita nggak pernah bisa tahu latar belakangnya lagi apa, lagi mau gimana gitu. Mungkin di tempat praktek kita juga sering ngalamin itu kan ya dok. Ya. Ya nggak pasien gitu ya, pelaku ya korban bilang, gue udah tinggal nyari tahu aja deh, siap. Ada yang cari gara-gara aja di jalan, dikit aja masalahnya, dikit aja. Ayo deh gitu. Nah, Ya. jaga jarak aja deh, literally. Dan mungkin ada gunanya juga kalau kita punya alat rekaman. Ya. Kan sekarang gampang tuh Dashcam direkam, atau handphone ya. Jadi kalau ntar ceritanya Worst bisa case dibalik-balik gitu ya, kita paling nggak punya buktinya gitu ya. Oke, jadi kalau tadi kan untuk korban saya, tapi kalau untuk pelaku apa pesan kita? Nah, ini bagian yang mungkin paling nggak nyaman ya dok. Kalau misalnya Anda ngedenger ini terus Anda ngerasa kayak, oh iya bener banget nih orang parah banget nih, parah gitu. Coba stop dulu sebentar, take a deep breath ya. Jadi gini, coba tanya ke diri sendiri, pernah nggak sih kita ada di situasi itu dan misalnya instead of kita bilang, aduh sorry, maaf ya, maaf, aku melipir begini begitu. Tapi kita ada di suatu situasi itu, terus udah gitu kita malah kayak marah gitu ya. Dan kita melakukan apa yang diceritakan tadi. Gini loh, bukan karena Anda jahat gitu ya. Anda, saya, Dr. Aswin, kami tuh sebenarnya punya potensi untuk melakukan DARVO. Kami punya potensi juga untuk melakukan defensive aggression gitu ya, atau pengalihan agresi. Kita semua punya, kenapa ya? Karena simpel aja kita manusia. Nah, ketika kita lelah, ketika kita tertekan, ego kita terluka di depan umum, kan respon otomatis kita seringkali bukan rendah hati. Tapi itu semua sebenarnya butuh latihan dan butuh kesadaran. Jadi kalau misalnya Anda ngerasa pernah marah ke orang lain, sebenarnya Anda juga nggak mau mengakui Anda salah dan Anda terlalu malu sebenarnya. Anda lebih memilih marah dibandingkan mengakui kesalahan, itu manusiawi kok. Cuma kita memang perlu latihan. Seperti yang saya bilang tadi ketika Dr. Aswin tanya, apa sih Zoe yang harus kita lakukan? Jangan membalas api dengan api. Saya juga ngaku kok itu susah gitu ya. Saya lebih sabar di tempat praktek dibandingkan di jalan. Percayalah, that's why saya pakai sopir gitu. Karena saya tahu saya lemah banget sih biasa emosi. Ya ampun, itu kenapa sih mesti ngelakson gitu. Ini kenapa sih mesti kayak gini. Rasanya kadang-kadang kalau misalnya sopir saya marahnya cuma 5, saya pengen marahnya 7. Beneran deh, itu bukan satu hal yang mudah. Kita semua perlu latihan. Jadi, selain juga mungkin kita pernah mengalami itu, tapi kalau kita pernah jadi pelakunya, yuk lakukan sesuatu gitu untuk merubah itu. Bagaimana rasa malu kita ekspresikan aja bahwa kita itu malu, kita tuh merasa bersalah tanpa kita harus mengekspresikan dengan kemarahan. Kira-kira gitu, Dok.
tambahan dari saya, lebih penting lagi untuk tidak melanggar aturan sebetulnya. Ya kan? Kalau melanggar aturan jadi ribet ya, mesti minta maaf. Kalau kita emang dasarnya lurus, ikut aturan, ya sebetulnya kita nggak perlu harus sampai di posisi yang susah itu, di mana kita kadang-kadang beraksi salah dan akhirnya harus minta maaf lagi untuk itu. Exactly. Dan malu kan Jadi gitu. berapa kali kalau lagi di jalan gitu kan, saya terganggu banget kalau sopir saya tuh melanggar aturan gitu ya. Udah tahu orang ngantri gini-gini, dia lewat kiri terus gitu, terus di ujungnya dia gitu. Kayak diklaksonin sama semua mobil. Saya bilang gini, boleh nggak kamu jangan melakukan hal kayak gitu? Saya tahu gitu, saya memang buru-buru, tapi saya mendingan ngantri daripada diklaksonin semua orang. Saya tuh malu, saya bilang gitu kan. Terus kalau saya tanya, kenapa sih kamu melakukan itu? Dia akan bilang, biar cepet Bu, males soalnya ngantri. Memang ngikutin aturan mungkin ada ribetnya dan banyak ribetnya di Jakarta. Tapi please deh, jangan nyusahin orang lain, jangan malah malah lebih ribet di jalan gitu kan. Nanti ada kecelakaan, ada apa-apa hal yang membahayakan orang lain, kita kan nggak pernah tahu. Jadi lebih baik kita ikutin aturan aja daripada akibatnya membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain gitu ya Dok ya. Ya. Oke, saya kira pesannya sudah cukup jelas. Dan yang mendengarkan mudah-mudahan bisa dapat pelajaran yang baik tentang ini. Dan kita akan lanjutkan dengan episode berikutnya yang tidak kalah serunya. Ya, jadi kalau mau dapat pelajaran yang seru-seru lagi, tonton episode berikutnya. Saya Dr. Aswin Kandau. Saya Zoya Amirin. Kami izin pamit. Bye. Bye.